Selamat pagi semua. Kita masuk materi online yang pertama, yaitu tentang plugin yang nantinya akan bisa dipakai untuk mengerjakan proyek kalian ya. Kita lihat proyeknya dulu. Ya, proyeknya membuat semacam clue ya kalau di Jakarta dulu. Kalau di sini kita sebut proyeknya namanya Mata Warga. Jadi aplikasi yang digunakan untuk masyarakat untuk melaporkan kejadian di foto, kemudian dikasih pilihan. Ini kayaknya di option ini, nanti dicek lagi ya, dengan pilihan Pemkot, PLN, PDAM, atau polisi atau tidak tahu. Jadi warga bisa memberikan komentar, kemudian bisa dikasih komen sama yang lain, bisa di like juga gitu ya, bisa dislike juga, like dan dislike. Mendukung itu like, kalau nggak mendukung ya di dislike, nanti ada jumlahnya gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri di sini tentang ketentuannya, pengumpulannya ya, dikumpulkan tanggal 6 April. Kemudian yang penting database-nya kita sudah sediakan, ini sudah ada, tinggal dijalankan aja query-nya ya, tidak perlu dirubah apa-apa, jadi tinggal isinya saja, kode-kodenya saja. Nah, ini pemrogramannya. Untuk halaman login ada poin 20, halaman home, menambah laporan, melihat detail laporan. Kemudian ada searching. Ya, gitu. Nanti dibaca-baca lagi, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, di sini nanti akan butuh plugin karena kita akan punya fitur untuk capture gambar dari kamera, kemudian di transfer ke server ya. Jadi materi yang nanti ini akan cukup berguna ya. Kita kembali ke materi ya. Plugin itu adalah sebuah kode program yang diinjeksikan ke dalam aplikasi PhoneGap biar bisa berkomunikasi dengan semacam platform natifnya gitu ya. Dia memungkinkan program untuk mengakses fitur hardware yang tidak memungkinkan sebelumnya jika cuma berbasis web saja. Ya, contohnya mengambil gambar dengan kamera, mengakses kontak list, kompos, kemudian cari posisi saat ini X, Y itu ya, untuk geocoding, kemudian geolocation maksudnya, kemudian bisa kompos email dan sebagainya. Ya, sebagian besar plugin yang sekarang ada itu ada di Cordova, bentuk disediakan oleh Cordova, jadi plugin Cordova. Jadi nanti mungkin projectnya akan dimodifikasi, kemudian kita perlu menginstal plugin berbasis Cordova gitu ya. Ini step-stepnya. Kita sudah sediakan sih, cuma ini ada step yang bisa dicoba-coba kalau misalnya mau mulai dari awal. Jadi kita install Cordova, kemudian remove browser, kemudian di add lagi browsernya, browser yang sudah Cordova gitu. Ini wajib dilakukan jika ingin menambahkan plugin. Nanti setiap plugin ditambahkan satu persatu. Ya, ini yang untuk menginstal Cordova-nya. Kemudian ada folder browser di remove gitu ya. Ya, kemudian ditambahkan. Nah, ini tadi di remove folder browsernya, kemudian ditambahkan. Nah, nanti untuk cari-cari plugin kita bisa cari di npmjs.com. Misalnya cari geolocation, nah tulis saja di situ geolocation. Nanti ada pluginnya. Kemudian untuk pakainya, download, installnya ada sendiri. Masing-masing punya nama plugin sendiri.
Nah, ini yang di sini misalnya Cordova plugin kamera. Oke, kita akan pakai yang sudah disediakan di ULS ya. Di situ kita sudah ada folder karena untuk melakukan ini cuma butuh satu kali saja, dan seperti biasa kita bisa bikin itu semacam template, menjadikan template yang ini hanya cukup sekali saja, yang nantinya bisa dipakai berkali-kali gitu. Ya, jadi kita sudah siapkan untuk sampai di sini. Jadi nanti kita langsung masuk ke pemakaiannya. Ya, dilihat lagi di ULS, di download, kemudian di ekstrak, kemudian di serve ya. Oke, kita lihat ULS-nya. ULS ada week 6 plugin, di situ ada PPT, nantinya ada video ini, kemudian ada zip-zipan yang namanya F7 plugin. Nah, nanti ini yang diekstrak ya, diekstrak, kemudian di serve. Ini saya sudah ekstrak, kemudian sudah serve. Bentuknya kalau mau dilihat 1921. Nah, ini di foldernya tadi sudah dibuat ada registration. Nah, kemudian dia sebagai initial page-nya. Nanti kita lihat kodenya. Jadi kalau sudah di save, dicoba muncul begini. Nanti ada image di sini, kemudian ada tombol baru take picture. Nah, nanti kita akan coba pakai ini. Take picture, masuk ke kameranya handphone, kemudian diklik masuk ke sini. Ya. Oke, kita lihat kodenya. Ya, kita lihat strukturnya. Dibuka di Sublime ya. Ini saya buka di folder F7 plugin. Di situ ada folder baru plugins. Nah, ini terlihat di sini ada banyak plugin Cordova itu ya. Kamera, ada file transfer, geolocation, vibration. Kalau mau membuat handphonenya getar-getar nanti bisa pakai vibration. Kemudian kalau mau cari X, Y-nya kalian bisa pakai geolocation. Untuk nanti yang kita pakai di materi ini ada kamera sama file transfer. Ya, kemudian yang tadi kenapa kok registration yang muncul duluan? Nah, itu karena di sini. Nah, sebenarnya sudah yang semester pertemuan yang lalu sih ini registration. Jadi pas buka dia langsung dipindah ke registration yang kalau di routingnya itu buka registration.html. Di situ yang button submit sudah ada untuk on click-nya memasukkan data yang kemarin itu. Nanti kita ganti sendiri ininya, disesuaikan untuk pakai IP ya, karena kalau pakai handphone ya localhost nggak bisa, harus pakai IP. Nanti kita perbaiki. Oke, sekarang kita lihat PPT-nya lagi. Ya. Ya, pertama masuk kamera plugin. Kamera plugin ini installnya Cordova plugin add Cordova plugin minus kamera. Tapi yang project kita tadi yang di folder kita sudah siap, jadi ini nggak perlu dilakukan. Ya, di situ ada nanti ada tambahan folder. Kalau kita sudah install tambahan, kita ada tambahan di situ. Nah, yang perlu dilakukan adalah menambahkan ini yang pertama kali script bla 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 src cordova.js itu ditambahkan di dalam index.html. Ya, kita lakukan dulu ya. Ya, ditaruh di index.html.
script text JavaScript source Cordova.js. Kembali ke PPT-nya. Mungkin dilihat, kalau kita lihat filenya kan nggak ada ya Cordova.js. Tadi di folder tadi nggak kelihatan. Nah, dia sebenarnya dibuat otomatis atau di generate saat runtime. Ini dibuat secara khusus untuk menghandle API plugin. Ya, kita akan coba. Ini sudah dilakukan juga. Ambil registration dari ULS. Ada yang baru yaitu kontainer untuk gambar sama button. Ya, tentang kameranya sendiri bisa dibaca-baca lagi di sini. Nah, untuk menggunakan kamera cukup mudah. Pakai navigator.camera.getPicture. Kalau sukses ngapain? Ini nanti bikin function sendiri. Kalau fail ngapain? Kemudian ada option. Ya, option ini yang isinya bermacam-macam konfigurasi. Kita bisa pakai kamera, bisa ambil dari galeri dan sebagainya. Nah, ini contoh salah satu optionnya. On fail, on sukses, on fail, kemudian ini optionnya. Quality-nya 100, kemudian destination-nya, kemudian ada source type-nya, pakai kamera dia. Ini yang nanti bisa kita ganti-ganti menjadi galeri dan sebagainya. Kemudian bentuknya JPG. Ya, kemudian nanti kita siapkan functionnya di sini. On success ngapain, on fail ngapain. Itu ya, ini yang pilihannya. Yang ini, kalau kamera ya diambil dari kamera. Kalau foto library dari foto library. Kalau album dari album. Kemudian on success-nya kita masukkan gambarnya dari kamera. On success ini ada parameter image data, dimasukkan ke source-nya Propic. Propic itu yang ada tempat untuk gambar tadi ini. Ini namanya Propic. Ya, ID-nya Propic. Jadi kalau sudah sukses, gambar yang di foto langsung dimasukkan ke situ. Kalau gagal di alat. Ya, nanti kita tes. Oke, kita masuk ke source, menambahkan ini ya. Tambahkan yang ini sama on success dan on fail. Terus dicoba. Oke, kita kopas dari PPT tadi, ditambahkan saat button tadi ya, button capture ya tadi ya. On kliknya, ini button submit, kita taruh bawahnya aja untuk capture picture-nya. Button pick namanya. Ya, button pick. Kita tambahkan on kliknya, itu navigator.camera get picture. Parameternya dengan kualitas 100. Ini kayaknya 100, resolusinya 100. Nanti kita bisa coba-coba. Kemudian ambil dari kamera. Kemudian kalau sukses, dia manggil on success. Ini kita sudah siapkan on success. Ya, kemudian ada on fail-nya juga. On fail sama on success. On success-nya ngapain? Ini kopas lagi aja dari source-nya. Ya, taruh di tengah-tengahnya sini nanti. Di slide-slide berikutnya. Ya, ini yang on sukses. Ini yang on fail. Kalau on sukses dia
dipasang ke Propic ya, source-nya diisi dengan data yang ditaruh di image data. Di image data ini kiriman parameter yang di on success dimasukkan ke sini menjadi gambarnya nanti. Oke, kita akan coba pakai handphone untuk ngetesnya. Kalau pakai browser nggak bisa. Disimpan dulu. Kita pakai PhoneCap ya untuk ngetesnya. PhoneCap, kemudian masuk ke kameranya. Nanti kalau ada misalnya ada allow gitu, di allow kamera, allow akses kamera, kemudian di pencet kameranya. Nanti harusnya kalau sukses gambar yang di kamera masuk ke Propic ini. Oke, kita coba. Oh ya, ada itu yang kurang di source-nya, di PPT-nya. Kalau Kopas kayaknya kurang ini, tanda kurung, titik koma. Itu ya. Nanti ditambahin sendiri. Jadi ini kan punyanya on click ya. Tadi cuma begini, jadi ditambahi kurung, titik koma. Menutup dari on click-nya ini. On ya. Oke, kita coba lagi. Ini percobaan yang tadi ya, kita sudah masukkan kode di take picture, diklik take picture-nya. Nah, itu masuk ke kamera, kemudian diklik lagi kameranya. Ya, dicentang oke. Oke. Nah, itu dicentang masuk ke image pitch-nya ya. Ya, jadi berhasil untuk masukkan gambar dengan foto dari kamera. Tinggal kita tambahkan submit-nya. Ya, setelah berhasil untuk menangkap gambar dengan kamera dan meletakkan di image, kita masuk coba plugin berikutnya yaitu file transfer. Nanti gambar yang tadi kita capture ditransfer sampai ke server gitu ya. Nah, untuk melakukan transfer kita pakai plugin file transfer. Ini juga sudah terinstall, jadi nggak perlu dilakukan. Pertama kita nanti akan bikin file untuk penangkapnya. Di server ada penangkap namanya uploadpic.php. Di folder PMN yang kemarin ada registrasi PHP, kita bikin uploadpic PHP. Sama ada folder image. Ya, ini nanti untuk tempatnya. Untuk tempat naruh gambar-gambarnya. Nah, nanti di uploadpic dibikin kode ini. Namanya nanti diambil dari photonym.jpeg. Ya, ditaruh kalau file transfer itu untuk ini adalah filenya. Kemudian ini ditaruh di mana? Ditaruh di folder image. Jadi di sini ada image slash baru namanya. Mungkin namanya nanti kita akan ganti ini. Mungkin nggak seperti ini, kita bisa pakai parameter. Kita namai sesuai dengan name apa tadi ID-nya sopir. Jadi ID-nya sopir. Setiap sopir mempunyai satu gambar yang namanya sama dengan ID-nya. Nah, itu nanti lebih enak untuk saat dilihat detailnya ya. Dilihat detail, kita dapat ID-nya, kita langsung bisa dapat gambarnya. Ya, nanti kita coba ganti ini. Nama filenya kita kasih nip. Ada parameter yang bisa dikirim melalui file transfer ini nanti. Nah, untuk file transfernya ini caranya. New file transfer, image-nya, kemudian alamat servernya, kemudian fungsi kalau sukses, fungsi kalau gagal, sama option. Nah, itu detailnya.
ini nanti kita taruh di on submit setelah di bawahnya manggil registrasi. Ya, setelah manggil registrasi, kemudian dicek dulu bahwa gambarnya itu ada apa enggak. Jadi harus kameranya dilakukan dulu yang tadi, kemudian baru dikirim. Nah, saat ngirim, ini saat ngirimnya, ada option yang kita bisa tambahkan. Nih, option-optionnya, file name-nya, kemudian ini diikuti aja, tapi kita bisa pakai parameter di sini. Nah, nanti parameternya kita coba kirim ID. Ya, kita kirim ID dari driver. Nanti ID-nya kita pakai untuk menjadikan nama file simpanannya. Jadi ini ada option, kemudian tadi ada source-nya, ya. Kemudian ini option-nya, option bisa satu-satu begini, ya. Ini sama kayak ini. Option apa, kemudian dimasukkan di sini. Nah, ini dia. Option. Di yang slide ini itu langsung dia. Jadi functionnya langsung dimasukkan di sini, di alert gitu, langsung di alert. Di sini juga ada, cuma ketutupan ini. Jadi di alert kalau sukses di alert, kalau error juga di alert. Kalau yang ini kita bikin fungsi sukses sama fungsi gagal. Nah, ini fungsi suksesnya. Ya, ini fungsi gagalnya. Isinya ini bisa diganti sesuai kebutuhan. Ya. Jadi yang ini sama sebenarnya dengan ini, cuma fungsi yang di sini itu langsung ditulis di sini function gitu. Ya, yang ini juga langsung ditulis di sini sebagai function error. Di sini function result. Ya, nanti terserah pakai yang mana. Terus kalau sudah kita coba isikan beberapa data di submit, foto, kemudian di foto, habis diisi data di foto, kemudian di submit. Nanti kita cek isi folder image, udah ya. Oke, kita masuk ke Sublime. Oke, kita mulai dari membuat file upload pic ya. Di folder yang kemarin sudah ada registrasi sama driver list kan. Kemudian kita tambahkan untuk tempatnya dulu aja. Untuk tempat image-nya kita taruh folder image. Ya. Kemudian kita bikin driver upload pic ya, upload pic di sini. Bisa nggak? Kita langsung lewat Sublime saja. Ya, kita bikin file baru. File kita kopas dari yang tadi untuk upload pic. Ini coba nanti kita ganti ini dari postnya ID. Nah, gini. Biar namanya sesuai dengan ID yang dikirim. Terus nanti kita dapat filenya ini, kemudian ditempatkan di sini dengan nama ini. Ini aja langsung. Nah, oke, kita simpan namanya upload pic PHP.
Oke, kita kembali ke My App ya. Jadi kemarin sudah ada button submit ini saat masukkan data. Ini saya ganti dulu ke IP. IP-nya tadi 192.168.8.104. Nah, karena ini dipakainya di handphone, jadi nggak bisa pakai localhost. Nanti akan ada alert apa-apa, biarin aja. Nah, kita tambahkan di sini untuk membuat kirim transfer filenya. Kita kopas dari yang ini aja, yang langsung kita siapkan image URI-nya, gambar yang mau dikirim. Kemudian ada option, kemudian tipenya ini biarin. Nah, ini yang perlu kita kirim. Param 1 ini bisa kasih nama ID. Dengan isi diambil dari ID ya. Sebentar dilihat registrationnya dulu. Oh, gak ada ID. Adanya license number. Pakai license number aja. License number. Ya, jadi tadi nggak jadi ID tapi dari license number. License. Ya, mungkin bisa diimplementasikan dengan dia foto SIM-nya gitu ya. Foto SIM-nya yang dikirim. Jadi pas daftar harus mengirimkan foto SIM-nya. Ini yang disimpan file yang dengan nama sama dengan nama dengan nomor SIM-nya. Ya, begini berarti. Oke, kalau sudah kita kirim. Mungkin pakai yang langsung ada alertnya saja dulu. Ya, alamatnya disesuaikan ya. Saya tadi 8104 PMN upload pic. Kalau sukses alert. Kalau gagal juga alert. Nah, ini option yang di sini kirimannya dari sini. Option dari sini dikirim di sini. Oke, kalau sudah dicoba pakai handphone. Ya, ada kesalahan dikit tadi. Tadi ini masih ID, kemudian license itu pakai license ya, sesuai dengan nama yang di sini. ID license. Jadi ini diganti license juga pakai S. Kayaknya yang di upload pic tadi juga diganti. Oke, kita Ya, coba kita lagi. coba untuk aplikasinya, kasih nama, tanggal lahir. Ini yang penting license number, nanti akan jadi nama file. Sudah 234 ya.
terus fotonya terus sub. Itu yang respon dari file, ini yang respon registrasinya ya. Terus kita coba lihat foldernya. Oke. Kita cek hasilnya di folder image ya, pmn image ada file 1 2 3 4 jpg. Kita lihat bentuknya, gedein aja. Nah itu sama kan ya, jadi sudah berhasil untuk kirim filenya. Oke, tadi sudah berhasil tesnya. Sekarang kita masuk PR-nya bikin tambahkan sebuah plugin lagi, pakai yang sudah ada saja, mungkin nggak usah install lagi. Yang di situ tadi ada geolocation atau vibrator dan sebagainya, bisa dicoba ya. Kemudian dokumentasinya tentang cara-cara penggunaannya ya, disertai dengan screenshot, jadi yang dikumpulkan cara pakainya. Diupload di ULS, nanti akan ada link di ULS ya, diupload di situ ya. Terima kasih, kita jumpa lagi pada materi berikutnya.